Dua negara, satu kawasan, satu musuh yang sama, dolar AS. Tapi hasilnya sangat berbeda. Ringgit Malaysia hari ini diperdagangkan di angka sekitar 4,4 per dolar. Rupiah Indonesia masih berjuang di atas 16.000. 4,4 versus 16.000. Kalau kamu pikir ini cuma soal angka, kamu belum tahu setengah dari ceritanya. Hari ini kita buka semua. Kenapa ringgit bisa lebih ringan tapi justru lebih kuat? Apa yang sebenarnya terjadi di balik nilai tukar kedua mata uang ini? Dan yang paling penting, kemana arah keduanya di tahun 2026 ini? Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau minta satu hal kecil darimu. Kalau kamu lagi nonton video ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman satu kantorku bilang, ngapain bahas ekonomi ASEAN, nggak ada yang peduli. Tapi aku percaya, orang Indonesia itu cerdas, mereka mau tahu, mereka penasaran. Kalau kamu setuju, tekan like sekarang dan subscribe. Tunjukkan bahwa kita, orang Indonesia, saling dukung satu sama lain untuk tumbuh lebih pintar. Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Oke, mari kita mulai dari fondasi. Banyak orang salah kaprah soal ini. Mereka bilang rupiah lemah karena Indonesia miskin. Itu keliru besar. Nilai tukar mata uang bukan cerminan langsung kekayaan suatu negara. Ini lebih kompleks dari itu. Tapi justru disitulah letak menariknya. Bayangkan kamu jalan ke warteg langgananmu. Nasi ayam, sayur, es teh, habis Rp20.000. Sekarang bayangkan teman kamu di Kuala Lumpur pergi ke mamak favoritnya. Nasi ayam, sayur, teh tarik, habis sekitar Rp10. Kalau dikonversi ke dolar, kamu bayar sekitar 1,2 dolar. Dia bayar sekitar 2,3 dolar. Siapa yang lebih murah hidupnya? Kamu, orang Indonesia. Ini yang disebut daya beli real, dan ini penting sekali untuk dipahami sebelum kita bicara soal siapa yang lebih kuat. Tapi tunggu dulu, ini baru permukaan. Yang lebih dalam jauh lebih mengejutkan. Mari kita bicara sejarah singkat. Ringgit Malaysia pernah dipatok tetap di 3,8 per dolar selama hampir satu dekade. Dari krisis di 1998 sampai 2005. Waktu itu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad ambil keputusan kontroversial. Tutup pasar modal dari spekulan asing, patok nilai tukar, dan jangan minta bantuan IMF. Dunia mencibir. IMF marah. Tapi Malaysia selamat lebih cepat dari negara-negara tetangganya. Indonesia waktu itu, rupiah jatuh dari 2.400 ke hampir 17.000 per dolar dalam hitungan bulan. Itu luka yang dalam. Dan efeknya masih terasa sampai hari ini dalam cara kita memandang mata uang kita sendiri. Nah, sekarang kita di 2026. Situasinya berbeda, tapi tekanannya masih sama. Dolar AS. The Fed, Bank Sentral Amerika, sudah menaikkan suku bunga agresif dalam beberapa tahun terakhir. Efeknya, modal dari seluruh dunia terbang ke Amerika, karena di sana bunganya lebih tinggi. Ini yang bikin mata uang negara berkembang, termasuk ringgit dan rupiah, tertekan. Tapi respon keduanya berbeda. Bank Negara Malaysia, Bank Sentral Malaysia, memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Mereka tidak ikut-ikutan naikkan suku bunga terlalu agresif. Alasannya logis. Malaysia sangat bergantung pada ekspor, terutama minyak sawit, minyak bumi, dan semikonduktor. Kalau bunga naik terlalu tinggi, biaya pinjaman untuk industri ekspor ikut naik dan daya saing mereka turun. Jadi bank negara pilih jalan tengah. Bank Indonesia juga bermain hati-hati, tapi dengan tekanan yang berbeda. Indonesia punya utang luar negeri dalam denominasi dolar yang signifikan, baik pemerintah maupun korporasi swasta. Setiap kali rupiah melemah, beban utang itu dalam rupiah langsung membengkak. Ini yang bikin Bank Indonesia harus sering intervensi di pasar valuta asing untuk jaga stabilitas. Tapi disinilah hal yang menarik terjadi. Dan ini yang jarang dibahas orang. Di awal 2026, ada satu faktor baru yang mengubah dinamika ini.
Indonesia semakin serius mendorong transaksi dagang menggunakan mata uang lokal, Local Currency Transaction, atau LCT. Bukan cuma dengan Malaysia, tapi juga dengan Cina, Jepang, India, dan negara ASEAN lainnya. Artinya, semakin banyak transaksi ekspor-impor Indonesia yang tidak lagi butuh dolar sebagai perantara. Ini bukan sekadar wacana. Pada 2025, nilai transaksi LCT Indonesia dengan China saja sudah menembus angka yang signifikan, ratusan triliun rupiah setara. Dan ini perlahan tapi pasti mengurangi ketergantungan kita pada dolar. Kalau permintaan dolar dari Indonesia turun, tekanan pada rupiah pun berkurang. Malaysia juga melakukan hal serupa. Mahathir yang kembali aktif berkomentar soal kebijakan ekonomi sudah lama mendorong de-dolarisasi di ASEAN. Dan pemerintah Malaysia di bawah Anwar Ibrahim ikut mendorong agenda ini di forum ASEAN dan BRICS Plus. Ingat tadi aku bilang ada sesuatu yang lebih mengejutkan? Ini dia. Kalau kamu lihat data IMF dan World Bank, produk domestik bruto Indonesia dalam paritas daya beli atau PPP sebenarnya sudah masuk 7 besar dunia. Ekonomi Indonesia lebih besar dari Rusia, lebih besar dari Arab Saudi, lebih besar dari Australia. Tapi rupiah masih di 16.000. Kok bisa? Jawabannya ada di sesuatu yang disebut original sin. Dalam ekonomi internasional, istilah untuk kondisi di mana negara berkembang terpaksa berutang dalam mata uang asing karena pasar keuangan domestiknya belum cukup dalam dan likuid. Indonesia punya masalah ini. Pasar obligasi rupiah kita masih didominasi asing, hampir 15% dari surat berharga negara dipegang investor asing. Setiap ada guncangan global, mereka jual, rupiah langsung tertekan. Malaysia, persentase kepemilikan asing di obligasi pemerintah mereka relatif lebih terkendali, dan pasar modal domestik mereka lebih matang. Ini salah satu alasan ringgit relatif lebih stabil. Tapi, dan ini tapi yang besar, Malaysia punya kelemahan yang sering diabaikan orang. Ekonomi Malaysia sangat terbuka. Ekspor Malaysia setara dengan hampir 70% dari GDP-nya. Ini angka yang luar biasa tinggi. Artinya, ketika ekonomi global melambat, seperti yang terjadi sekarang dengan perlambatan di Cina dan Eropa, Malaysia langsung kena. Ringgit langsung sensitif. Indonesia, ekspor kita memang besar nilainya, tapi sebagai persentase GDP, ekonomi kita jauh lebih driven oleh konsumsi domestik. Kita punya 280 juta lebih penduduk yang makan, belanja, dan bekerja setiap hari. Ini tamang alami dari guncangan eksternal. Ketika dunia bersin, Indonesia batuk, tapi tidak sampai pneumonia, seperti yang bisa terjadi pada ekonomi kecil terbuka seperti Singapura atau bahkan Malaysia. Jadi sekarang kita sampai di titik krusial. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Kalau ukurannya adalah angka nilai tukar per dolar, ringgit menang jauh. Tapi ini cara paling dangkal untuk mengukur kekuatan mata uang. Kalau ukurannya stabilitas jangka pendek, ringgit juga unggul. Pasar keuangan Malaysia lebih dalam, bank sentralnya lebih berpengalaman mengelola volatilitas, dan ketergantungan pada utang dolar lebih rendah. Tapi, kalau ukurannya potensi jangka panjang dan ketahanan struktural, ini yang sering dilupakan orang, Indonesia punya argumen kuat. Indonesia sedang dalam proses transformasi besar. Hilirisasi nikel sudah mengubah Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi pemain di rantai pasok baterai dan kendaraan listrik global. Kita bukan lagi sekadar pengirim biji nikel ke Cina. Kita sekarang ekspor ferronikel, nikel sulfat, bahkan sudah masuk ke ekosistem produksi baterai EV. Nilai tambahnya berlipat ganda. Dan ini yang akan mengubah permainan mata uang dalam dekade ke depan. Semakin banyak produk bernilai tinggi yang kita ekspor, semakin besar penerimaan dolar dari ekspor, semakin kuat posisi rupiah secara fundamental. Tambah lagi agenda Danantara, Sovereign Wealth Fund Indonesia yang baru diluncurkan dan sudah menargetkan pengelolaan aset ratusan miliar dolar. Kalau dikelola dengan baik dan transparan,
ini bisa menjadi instrumen yang memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah jangka panjang. Malaysia juga tidak diam. Johor Singapore Special Economic Zone yang baru diluncurkan awal 2025 adalah taruhan besar Malaysia untuk menarik investasi asing langsung, khususnya di sektor semikonduktor dan teknologi tinggi. Ini bisa memperkuat fundamental ringgit secara signifikan kalau berhasil. Jadi kita bicara tentang dua negara yang keduanya bergerak ke arah yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling relevan buat kamu. Sebagai orang Indonesia yang hidupnya dipengaruhi oleh nilai rupiah setiap hari. Apa artinya semua ini buatmu? Kalau kamu punya tabungan dan tidak punya exposure ke aset dolar sama sekali, kamu mungkin terlalu nyaman. Diversifikasi itu bukan cuma untuk orang kaya. Reksadana berbasis dolar, emas, yang harganya bergerak berlawanan dengan rupiah, atau bahkan obligasi negara, semuanya bisa jadi pelindung nilai yang sederhana dan terjangkau. Kalau kamu pelaku usaha yang punya transaksi lintas negara, sudah waktunya mulai serius melihat opsi LCT. Bank Indonesia sudah menyederhanakan prosesnya. Bertransaksi dalam rupiah atau mata uang mitra dagang langsung bukan cuma hemat biaya konversi. Ini juga bentuk dukungan nyata untuk memperkuat rupiah dari bawah. Dan kalau kamu cuma penonton biasa yang penasaran, sekarang kamu sudah tahu lebih dari 90% orang di sekitarmu tentang kenapa rupiah ada di angka yang ada. Dan kemana arahnya. Kita mulai tadi dengan satu pertanyaan. Ringgit atau rupiah? Siapa yang lebih kuat lawan dolar AS? Jawabannya bukan hitam putih. Ringgit lebih stabil hari ini, itu fakta. Tapi rupiah sedang bergerak ke arah yang benar, dengan fondasi ekonomi yang lebih besar dan agenda de-dolarisasi yang semakin serius. Ini bukan perlombaan yang sudah selesai. Ini baru babak pertama. Yang jelas, satu hal ini benar. Memahami mata uangmu sendiri adalah bentuk kemerdekaan finansial yang paling mendasar. Kalau video ini membuka mata kamu, satu hal yang aku minta, bagikan ke satu orang yang perlu dengar ini. Bukan untuk channel ini, tapi karena informasi seperti ini seharusnya sampai ke lebih banyak orang Indonesia. Subscribe kalau kamu belum, dan tinggalkan di kolom komentar. Menurut kamu, kapan rupiah bisa tembus di bawah 15.000 lagi? Aku penasaran dengan analisismu. Sampai jumpa di video berikutnya.